Kalian Pasti kan dirujak kalian sama netizen. dirujak netizen. Jadi kita tuh ngedatengin deponya. Jadi kita tuh ngelihat gitu ada yang langsir tuh apa ya? Lalu langsir tuh ya lalu lalang kereta gitu deh. Lalu jadi mungkin kalau misalkan ada kereta yang mau disiapin atau misalkan mau ngatur ngatur parkirnya kereta-kereta, pokoknya itu tuh intinya istilahnya tuh langsir gitu. Kita tuh nonton. Nah, ada salah satu lokomotif yang unik. Kalau dulu tuh warnanya merah, pernah Merah biru ya? merah biru. Nah, kalau yang sekarang tuh sebenarnya sih itu tuh yang lokomotif lama cuma dicat ulang aja gitu. Di repaint istilahnya tuh. Lucu aja gitu, merah gitu kan, kesannya tuh serem gitu loh, gagah gitu. Nah, aku tuh penasaran dan ya yang ngide aja bocah gitu ya. Lagi lalu lalang. Terus kita tuh sambil ngejar-ngejar gitu. Dia tuh lalang ke sana, kita ngejar lari nyamperin. Lagi ini nyamperin. Tapi si kecepatannya juga nggak terlalu cepat ya. Iya. Namanya juga langsir kan, mungkin kalau dianalogiinnya kalian naik motor atau mobil kecepatan 20 km per jam. Iya. Jadi orang jalan kaki juga masih bisa apa sih? Ya kayak orang jalan kaki lah gitu ya kecepatannya gitu, tapi agak cepat dikit lagi. Nah, tapi kalau kita kan masih kecil, kita kan masih kecil gitu, masih segini. Lari-lari kan. Ya, nah jadi lari gitu loh. Lari-lari kecil. Nah, yang ngide aja bocah gitu kan. Nah, kita tuh naik gitu, iya ngejar, habis itu naik gitu kan. Dia nggak mau ikut tapi karena aku masih waras. Kayak dia. Aku masih waras. Ya karena sudah tergila-gila dengan kereta. Jadi nggak waras, tapi ya gitu, nggak tahu kenapa gitu excited banget gitu ya. Ngejar sana ngejar sini capek, terus kita tuh aku tuh naik gitu naik gitu iya, kan. Dia naik nih. Naik ngikutin. Teman-teman dia naik ngikutin. Habis itu dia turun lagi gitu, terus naik lagi turun lagi gitu. Ini udah aku panggil. Ayo kesini naik gitu kan. Gitu iya gitu aja, tapi ya gitu dia juga diem terus sambil megangin sepeda. Anjing jadi tukang parkiran diem aja gitu kan. Ya mungkin ini langsung instan karma teman-teman. Ya Allah. Karma. Ya lagi naik turun gitu kan. Jadi ada kayak sebenarnya sih bukan security ya, mungkin ya orang deponya. Iya. Penjaga lah, bukannya penjaga di situ ya? Enggak. Jadi kayaknya emang teknisinya deh. Ya pokoknya teknisinya gitu ngelihat ke kita. Mungkin ya kalau misalkan kita cuma diem doang sih, ya sama orangnya juga nggak dimasalahkan soalnya. Nah, tapi karena ini memang kita ya gitu ngejar-ngejar sono, lari ke sana, lari ke sini sampai ini naik nerekel tuh apa sih? Ya, pokoknya ibaratnya iseng-iseng naik terus turun lagi lah gitu. Nerekel tuh apa sih ya? Ya, Indonesianya tuh teterekelan tuh apa sih? Apa sih? Nebeng-nebeng lah gitu. Nebeng-nebeng ngikut gitu. Kegelantung gitu loh. Gelantungan lah. Kegelantungan kan di kereta kan ada kan maksudnya tuh kayak tangga gitu loh temen. Jadi maksudnya tuh ya gitu aja gitu loh. Udah nggak lama gitu disamperin sama petugasnya. Wah, itu kamu ngapain? Ya, kita ya langsung takut gitu. Sini. Kamu ininya dari mana gua? Ya pokoknya di ospek itu wah. Di interogasi ya. Iya, diinterogasi ini kamu kayak gini. Ya maksudnya tuh sebenarnya tuh jadi ya itu tadi alasannya tuh ya sebenarnya ya kalau kita nonton doang nggak masalah gitu loh. Ini karena menyangkut keselamatan gitu. Jadi takutnya gitu ya, Bapak itu tuh khawatirnya kita ya masuk kan ya lucu, masuk ke kolong gitu. Takutnya kayak gitu. Iya, nah ya akhirnya gitu kita dimarahin ininya langsung dihukum. Tapi ya unik sebenarnya, ini hukumnya unik juga ya. Ya jadi hukumannya itu mendidik juga. Iya sih. Mendidik. Iya ngedidik nggak juga sih ya. Iya kan bikin capek aja sebenarnya. Bikin capek ya, tapi membuat itu tuh ya jadi disiplin aja. Enggak, tapi maksudnya nggak sampai yang jadi ini dihukumnya tuh maksudnya, tapi ini cuma kan ada kayak ruangan pos gitu ya, pos penjagaan. Nah kita tuh disuruh ngeberesin itu yang ngepel, nyapu, terus ngeberesin meja-mejanya gitu. Itu ya nggak ngedidik juga sebenarnya, ya emang udah dihukum doang gitu itu. Tapi untungnya kayak gitu ya, mestinya nggak sampai kayak yang wah ada yang di main fisik itu enggak cuma maksudnya tuh ini unik aja gitu.
Tapi kan sekarang ada yang niru loh, ada yang meniru apa sih kegiatan-kegiatan aneh yang menyangkut ke kereta api, yang contohnya Jenap. kayak ini, naik kereta pembangkit. Wih, itu apa deh? Jadi ini juru kunci genset anjing. Iya, tapi apa ya? Tapi kalau dulu tuh ya itu tuh. Ini berarti kita memang harus sangat-sangat ini apa? Mengapresiasi dan hormatlah kepada Pak Jonan tuh. Jadi yang mengubah wajah perkereta apian tuh sangat-sangat pesat, teman-teman. Ya dari awal ke pemimpinannya ya waktu pas jadi direktur utamanya dia jadi dirut utama sekarang kan yang itu gokil banget sih. Tapi dari Pres, ngomong-ngomong orang yang lurus kayak Pak Jonan kayak gitu teh nasibnya nggak lama. Iya. Apa ya? Ya karena maksudnya tuh gini ya. Ya karena memang beliau nih memang sangat-sangat ini lah, maksudnya tuh zaman-zaman dulu nih dia, maksudnya kita mungkin ke flashback dulu, jam dulu image kereta api itu apa sih teman-teman? Ya udah mah copet yang bau ayam. Wah iya, sampai ada istilah ngambing yang ngebordi. Jadi ngebordes tuh kalau kita yang anak-anak apa relevannya anak-anak kereta tuh nyebutnya tuh ngambing tuh ya karena ya dulu ya ampun. Dulu ya, kalau sekarang kan kalian kalau misalkan pesan tiket kereta api kan kalau misalkan si kursinya ada habis ya udah sold out gitu kan. Kalau dulu tuh enggak, teman-teman. Ya maksudnya kalau misalkan ada space ya udah itu tempat kalian tuh di situ. Jadi ya sampai sepenuhnya kereta api. Jadi kita ambil contoh kereta api ini deh, kayak komuter lain dan yang ekonomi itu yang berapa 106 ya. Yang konfigurasi seatnya tuh 32. Jadi 3 orang di satu sisi tiga tempat duduk, yang kanannya 2 tempat duduk gitu. Berarti itu kalau misalkan dulu lebih dari 100, ya mungkin bisa 150 berarti ya, dalam satu kereta itu set itu tuh. Ya kayak gitu udah desak-desakan. Tapi ya bikin kangen sebenarnya sih yang dagang sih ya. Yang dagang. Ya iya, tukang pecel yang itunya. Ya tapi maksudnya tuh sekarang kan berubah, udah nggak boleh kayak gitu, nggak ada kan ya. Itu maksudnya ya sebenarnya harus diapresiasi. Jadi apa ya, di sekitaran relnya itu steril ya, meskipun memang ada di beberapa tempat tuh masih ada aja orang-orang yang ya ini nih, mungkin poin satu yang ya kita tuh tahu maksudnya tuh nonton kereta sore-sore itu asik, tapi ya jangan di tengah-tengah gitu loh, maksudnya tuh nongkrong ya jangan di tengah-tengah juga gitu loh. Ini udah banyak banget yang ini. Ya, contoh kedua ya jadi lebih tertata gitu aja gitu, maksudnya tuh di dalam sorry tak tonjok tadi sebenarnya enggak. Jadi maksudnya tuh di stasiun pun jadi nggak crowded. Jadi maksudnya tuh apa ya, jadi kita tuh tidak diperbolehkan di dalam apa ya, di dalam bukan di ini ya, jadi nggak boleh di peron tuh kalian pasti tahu ya, googling deh kalau nggak ya. Di dalam peron tuh kalau dulu kan mau kita keretanya misalkan kita datang tuh jam 7 pagi, keretanya ntar jam 12 kita di situ nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh gitu loh, maksudnya tuh. Jadi maksudnya ini tuh jadi tertata rapi dan sebagainya macamnya. Emang makanya dari situ makin kesini itu jadi kita lebih enak aja gitu moto-motonya nggak sih. Jadi dulu tuh wah kiri kanannya rel kereta api tuh sampah doang, sekarang kan udah nggak ada. Bagus lah. Nah makanya dari situ kita jadi foto-foto ini seru gitu loh maksudnya. Jadi di foto-foto seru. Terus mungkin diantar kita kasih dokumentasinya deh beberapa hasil jepretan gitu. Hasil jepretannya tuh kayak gimana. Keren gini ya. Ngapain Pras? Berteduh. Yo. Panas banget. Ya intinya tuh ya kalau misalkan aku dari awal tuh, kalau Cepi tadi bilang yang berawalnya dari sama bapak, tapi sama juga aku pun sama bapak juga gitu. Jadi
tiap dulu tuh mau kemana-mana ininya tuh, kalau nggak dulu tuh pakainya Damri, kalau nggak gitu ya kereta gitu, mau kemana-mana tuh udah pasti ininya. Nah, satu-satu ya pernah gitu, jadi karena keseringan naik kereta dan segala macamnya, yang dulu tuh ya aku anggapnya sebenarnya ya buat transportasi doang gitu, tapi lama-lama kesininya muncullah fenomena kagelengkeun paku. Parah. Itu sebenarnya nggak diperbolehkan ya, tapi dulu tuh kita ngalamin fenomena. Jadi maksudnya tuh kita naruh paku nih ya, paku gitu ya di atas rel gitu. Jadi biar digiles gitu. Jadi kita yang lihat dulu, kalau misalkan dulu, kalau aku dulu tuh di stasiun itu yang ya, dekat, yang dulu juga pernah dibawain sama teman kita juga, yang katanya angker. Iya gitu sono gitu kan. Dulu tuh aksesnya tuh gampang banget. Kalau sekarang kan kiri kanannya kan udah di beton, tembok beton gitu kan. Nah, dulu tuh gitu. Jadi kalau misalkan ada kereta itu kan ada dekat palang pintu kan. Jadi kita tuh kedengarnya. Jadi udah kita nyiapin, digalengin paku, entah tuh jadi gitu. Kalau udah gepeng gitu, habis. Yo Allah. Haus dia teman-teman. Ngegalin paku, terus entah tuh jadinya apa ya, jadinya kayak pisau-pisau kecil gitu, terus kayak gitu. Jadi dulu tuh kayak gitu. Nah jadi pokoknya mah kita seru-seru aja sih gitu ya, kereta itu tuh. Ya karena memang ya dulu pun gitu, kalau ditanya cita-citanya jadi apa, masinis gitu. Sekarang gimana? Sekarang mah cita-cita kita mah yang penting keluar malam-malam nggak masuk angin. Ya. Oh iya, jadi pertama banget bener-bener kita tuh ya ini jatuhnya karena ya sebenarnya kita tuh cinta dengan kereta api, tapi ya itu bermula karena kita tuh sebenarnya malu juga loh ya. Jadi awal-awal bener-bener kita terjun bener-bener ke mau hunting tuh di spot yang yang dulu tuh sangat-sangat estetis dan indah banget. Mungkin yang udah di maps juga udah pasti kalian ketik aja Tiber pada Larang, itu udah itu udah ada kok di mapsnya. Itu tuh bener-bener bagus sih, si lengkungan relnya tuh bener-bener jos banget deh. Jadi membelah sawah terus langsung masuk ke perbukitan. Jadi istilahnya tuh ngebelah, si ular besi ini tuh ngebelah perbukitan di Bumi Priangan tuh gokil banget itu. Kita di sono masih inget device-nya apa? Xiaomi Redmi itu kalau iya, cuma seadanya lah pokoknya. Dulu tuh pakainya Xiaomi Redmi itu. Ya device yang pokoknya mah device yang seadanya lah. Iya, yang spek ini umbi-umbian, spek kentang. Itu udah kalau di zoom udah kayak buyar anjing. HP Nokia. Nggak di zoom nggak kelihatan apa-apa. Pokoknya itu dulu tuh kita ya bingung banget gitu, soalnya apa ya? Kita yang ngelihat master dan suhu tuh udah mah pakai kamera profesional itu desa. Teropong yang tele itu kan. Telenya yang telenya 2 meter. Wah, kita tuh maksudnya tuh satu kameranya apa? Iya, udah kayak bedil, bau bedil aja. Udah mah pakai itu device-nya gitu kan. Maksudnya tuh apa ya? Ya sebenarnya sih kalau misalkan sekarang tuh kita tanya, justru mereka justru sekarang tuh udah malas loh. Ya mungkin udah hiatus lama ya. Jadi enggak, maksudnya tuh jadi lebih ke malas pakai bahu-bahu yang gede-gede gitu loh. Jadi pakai kamera yang pocket ya, yang bisa masuk saku. Ya kalau enggak ya mungkin iPhone berapa? Ya 15 ya? Kelas iPhone. iPhone 15 udah bisa kok sekarang. Iya, jadi mereka mereka tuh udah ganti device yang kayak gitu. Biar praktis. Iya, kita lihat-lihat. Nah, dan itu pun gokil banget momennya. Pertama kali kita ketemu sama sepuh kita sama sepuh yang getekan tuh gelian. Early Birdie, Mas Andre itu itu gokil banget tuh. Yang kita awalnya tuh ya, kita juga sebenarnya nggak tahu ya, ini tuh si Mas Andre ini tuh udah lama banget di dunia kereta api. Soalnya apa ya, kita tuh jadi ceritanya kita berdua tuh datang ke spotnya, terus kita ya hunting biasa,
Dan di kejauhan gitu lihat, oh itu ada Ada orang-orang banyak. Bertiga ya. Iya, pokoknya ya banyak kan pokoknya. Jadi kalau nggak salah tuh mereka tuh bertiga gitu ya. Yang satunya Mas Andre, yang duanya ini tuh katanya tuh real fans dari Jakarta kan ya. Dari area-area Daop 1 gitu. Katanya mereka ya pengen hunting juga di spot-spot ini gitu, karena memang dulu tuh fenomenal banget ya spot ini tuh gitu. Dan kita tuh yang nggak tahu kalau si Mas Andre ini tuh udah punya nama gitu loh di perkereta apian tuh. Jadi kita ya udah ini aja. Nah lama-lama gitu pas kita mau ganti spot gitu, dan kebetulan ya kita papasan juga gitu kan, ngobrol-ngobrol ininya. Taunya kita hunting bareng aja gitu lah, hunting bareng di area sekitar situan. Nah, kita ininya tukar kontak dan segala macamnya. Pas kita lihat jebret, dia punya media maksudnya apa medsos ya? lah, Medsos tapi yang dikhususkan untuk hobinya. Dulu tuh terkenal banget di Facebook tuh nama akunnya tuh Early Birdie ya. Early Birdie, ntar bisa dicek tuh. Early Birdie. Ya kita nggak nyangka juga gitu Mas dulu. Ini kan yang kemarin gitu kan. Pada dilihat ininya wah bener. Jadi dia tuh udah punya trademark gitu. Jadi udah pasti tahu lah ya. Early Birdie. Terus sekarang mungkin ganti-ganti nama jadinya Argo Throttle itu, dan udah kebalik lagi akunnya ya. Yang katanya kemarin tuh sempat menghilang dari permukaan. Dan pokoknya di situ kita ngerasa terhibur ya, entah apa sih, ya diri sendiri juga terhibur, dan mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin ngelihat foto-fotonya juga mungkin ngerasa kayak wah benar-benar nih ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia berada dalam satu frame. Iya, nah itu jadi keindahan alam dan keindahan alam dan deru mesinnya ini tuh entah kenapa buat kita tuh satisfy gitu lah. Jadi candu. Yang yang kalau misalnya kita hunting tuh jadi keinget aja dulu gitu. Waktu pas kecil tuh kita tuh dadah kan ke masinis, ke penumpang ininya. Sedangkan sekarang enggak, masinis yang ngelabain tangan gitu ke kamera kita itu. Kita yang ibaratnya kita yang mengabadikan momen itu. Betul itu tuh itu bagi kita tuh ya kepuasan tersendiri gitu loh. Dan apalagi ya untuk dan Capi pun punya tetangga bapak masinis, nanti ada fotonya. Pokoknya mah yang sering kalian sebut empap ya sebut empap engkos. Nah iya, bapak engkos ya Pak RW lah. Itu jadi bagi kita tuh ya memang aneh. Dan awalnya pun gini ya, aku tuh pas pertama banget nge-hunting videoin kereta tuh, di aku tuh gini aja sebenarnya. Aku tuh malu banget diliatin yang di dalam, yang pada naik itu kan mestinya kan pasti keluar jendela gitu. Aku tuh males gitu. Ya ngapain ini, aku jadi di dalam hatiku sebenarnya tuh pastilah ada awkward gitu. Anjir ini ngapain sih gitu. Maksudnya kayak gini ininya kayak gitu loh. Tapi dari lama kelamaan ya mungkin ya karena ya malah jadi entertain juga kan. Jadi sebenarnya tuh secara nggak langsung sebenarnya ini tuh ya kayak kita tuh bukan nge-endorse sih, tapi justru kita tuh memasarkan secara nggak langsung. Gitu. Jadi keindahan alamnya ini banyak banget loh. Maksudnya tuh mungkin kalau kalian ngelihat postingan-postingan di akun resminya PT KAI yang 121 tuh kan ada tuh ya foto-foto yang estetis. Nah sebenarnya itu tuh diambil dari anak-anak rail fans juga, teman-teman rail fans jadi anak-anak rail fans yang ya secara nggak langsung itu tuh mengapresiasi hasil potretan kita juga gitu loh. Jadi secara nggak langsung ya mereka tuh ngasih tempat juga buat para rail fansnya, karena banyak banget kok yang dari mereka tuh berawal dari rail fans yang terus nggak lama tuh tahu-tahu bisa kerja di dalamnya. Mungkin Pres kita kira-kira di sisi lain itu ada hobi lain gitu nggak Pres gitu yang mungkin membuat kita teralihkan gitu dunia, yang mungkin ada rasa mungkin waktu pas itu tuh kita tiba-tiba lagi ngedown, terus tiba-tiba udahlah nyoba aja hobi gitu misalkan. Yang sudah pasti jelas seperti di belakang ini. Ya mungkin tadi udah disinggung dari awal ya soal drifting itu, cuma ya sebenarnya sih
ya aku diracunin sama nih orang gitu. Antara drifting sebenarnya aku tuh ya suka dengan motor sport, cuma aku tuh kalau dulu tuh lebih awalnya ya ke kayak motor sport kayak gitu, yang kayak balapan GT kayak gitu loh, GT 300, GT 500 ya kayak di Jepang gitu loh. Awalnya sebenarnya ke situ sama rally. Kalau aku sebenarnya berawal memang suka motor sport, maksudnya suka mobil ya. Tapi aku tuh lebih ke ya balapan motor sport kayak gitu sama rally. Aku tuh dulu tuh gitu sukanya. Tapi ini diracunin sama ini sebelah ini drifting gitu. Ini apa ya? Ini yang ngesot gitu kan. Soalnya seru Pras. Dulu awal lihat tuh di sana tuh di Pusdai dulu. Oh iya. Zaman Pusdai. Nah dulu tuh jadi disclaimer ya, dulu yang sering main di sana ternyata atlet. Itu plot twistnya. Ternyata atlet balap. Yang motor itu. Ya Airdam dulu. Iya, Airdam, Riko gitu ya. Dulu ya sama teman-temannya lah. Ternyata dulu itu mereka di sisi lain mungkin buat have fun, yang keduanya buat setting mobilnya. Karena mungkin buat dipersiapkan untuk kejuaraan. Karena di Bandung nggak ada sirkuit yang memadai untuk kegiatan driftingnya itu. Makanya mereka di situ di Pusdai. Iya sih, iya karena ya itu sih apa ya, mungkin baru-baru saat ini ya drift tuh naik lagi. Soalnya dulu tuh dulu tuh drift tuh hanya sebuah ilusi deh ya. Itu mungkin ya karena ya itu balik lagi kayak tadi kata Cepi bilang, yang kenapa kok di Pusdai ya karena tempatnya memadai gitu. Kali ya misalkan ya tau lah ya Pusdai itu kayak gimana treknya gitu, mesti kan emang seru banget gitu kan. Dan ya dulu tuh cuma segelintir doang sih orang yang suka drifting tuh di Bandung lah ini maksudnya tuh. Ya baru-baru sekarang ini aja di 2023-an tuh. Ya karena ada untungnya gitu ya. Untungnya ada medianya. Apa itu medianya? Yang terkenal? Indonesian Drift Series. GD. Oh iya. Kan media kan. Oh iya media sorry. Kan bukan balapan ya bro. Oh iya. Gede garis gede. Itu awalnya tuh gitu. Apa sih gitu loh, ngepot gitu kan. Soalnya aku tuh ini sorry banget ya, maksudnya kalau aku tuh ya kalau slalom tahu kan? Tahu. Aku kurang. Kalau slalom kan mobil carry pick up. Iya. Yang kayak gitu loh maksudnya tuh. Mobil jazz. Yaris ya pokoknya mobil yang hatchback gitu. Iya yang ya kalau aku bilang sih ini aneh aja gitu loh maksudnya tuh. Ini perlombaan yang sebenarnya ya perlombaan yang kayak gitu tuh sebenarnya ya ada aja gitu di luar negeri, cuma aku tuh gak kurang suka kalau slalom tuh. Nah tapi kalau drift ya oke juga nih gitu loh. Oke juga nih gitu, soalnya ngesetnya panjang. Ya itu tuh lintasannya apa ya? Panjang. 1000 komen nantikan aku ngedrift. Pakai apa? Pakai beat stance. Asli. 1000 komen aku betul. Ngapain? Belajar sama Koko Alenyong. Anjay. Pakai apa ininya? Nabung dulu. Misalnya mahal teman-teman ya. Kemarin nawarin 3,5 sih. Buat sekali pertemuan. Ya Allah. Ya buat apa sih? Buat ngada-ngada hobi terpendam. Padahal nggak ada. Iya. Kita adain aja. Ada hobi ya. Oke. Drift pokoknya itu ya. Berawalnya dari sono ya. Drift tuh jadi boleh dilanjut aja deh kalau gitu deh. Soalnya suhunya. Aku mah apa? Ya pokoknya mah gitu kita tuh ngelihat mobil-mobil yang jalannya miring lah ibaratnya gitu, ngesot gitu. Karena kan emang di umumnya gitu ya balap mobil cuman adu cepat doang. Ternyata di balap drift itu ada peraturan-peraturan yang mungkin nggak hanya asal cepat gitu, dimana tapi ada beberapa subjek gitu loh, jadi yang mempengaruhi istilahnya tuh poin dan juga ya memang dikatain balap juga sama kayak balap mobil pada umumnya, tapi ini ada tapinya, ada perbedaannya.
Apa tuh? Ya perbedaannya gitu tadi, tandem dua orang lah, Nah, itu apa tuh. dua mobil. Hmm. Tandem dua mobil di mana mobil yang pertama disebutnya lead, Yang dia kedua harus chaser. ya yang keduanya chase. Chaser. Jadi yang pertama tugas dari lead itu harus bisa menjauh daripada mobil yang kedua, mobil chase. Mobil chase tugasnya harus bisa nguber, ngejar ngejar dan kalau bisa nempel dikit-dikit lah sama mobil yang jadi lead. Jadi poinnya tuh kalau itu istilahnya apa Bapak Cepi itu ya, kalau Cepi? Kalau yang dua itu tuh tandem battle. Nah, tandem battle. Dan itu juga di lintasan, setiap lintasan ya, apalagi pas belokan. Biasanya pas belokan tuh ada digambarin namanya clipping point. Itu jadi objeknya. Jadi si ban belakang mobil harus bisa masuk ke area itu. Jadi itu tadi jadi kalau balapan drift tuh jadi ya ada seninya. Ada beberapa stage. Jadi ada yang ngeran sendiri dan ada yang ngeran berdua. Nah, kalau yang berdua ini tuh namanya tandem battle. Jadi ya itu tadi, tapi jadi gantian. Jadi run pertama tuh mungkin A sama B ya. Nah, misalkan aku sama si Pras nih, aku yang jadi lead dulu nih. Run pertama aku jadi lead, dia jadi chase. Ya, run kedua kebalik gitu. Jadi ya itu intinya semakin nempel si chaser ke si leadnya itu semakin bagus juga gitu. Tapi ya harus dengan beberapa syarat. Jadi ya intinya tuh nggak boleh sampai nge-crash dan nggak boleh nabrak. Gitu intinya tuh ya senempel mungkin itu. Nggak boleh nabrak sehingga membuat lawan jadi ibaratnya oleng juga lah gitu. Ya, jadi ya ibarat kayak terintimidasi, intimidasi si leadernya ini tuh yang nge-lead tuh. Jadi maksudnya ya biar dia juga aja cepet-cepet ngejauh dari musuhnya, taunya karena dia tuh udah panik dan segala macamnya biasanya. Nah, ya itu. Intinya tuh segitu kayak kalau balapan drift tuh. Pokoknya mah seru deh kalau misalkan ini pantengin aja di IG-nya Indonesian Drift Series. Di situ bakal ada info-info mungkin untuk kapan balapnya dan di mana balapnya dan timing siapa aja yang jadi racernya atau drifternya. Nah, ada di situ semua. Dan anyway, Pras, aku punya mungkin punya hobi setelah itu aku punya hobi di mana mungkin teman-teman aku nih ya di circle gitu ya nganggap aku tuh kayak orang yang kayak menakutkan atau gimana gitu karena gini di rumah pelihara ular. Ini aku heran dah. Dia tuh masuk ke komunitas reptil. Jadi dulu dia tuh pernah, yang aku tahu ya, pernah punya iguana. Terus sekarang pelihara ular. Ya Allah. Ular tapi maksudnya ini ya bukan kobra. Ular kasur. Itu mah ini bahaya, itu macok. Sekali macok. Kenyang 9 bulan iya. Nambah keturunan ini. Apa sih? Jadi gimana Pras kalau misalkan kamu kesini nih ya, pas aku lagi atau nggak si Ibon nih adiknya si Ibon misalkan dia lagi ngeluarin ulernya gitu dari tempatnya gitu. Apa sih yang ulernya gitu? Ular ini. Iya benar. Ular peliharaan. Itu nggak tahu kenapa ya, maksudnya tuh sebenarnya tuh aku tuh paling nggak bisa ya sama yang namanya ular tuh. Muntah itu kecilnya sekecil kutumu itu aku tuh paling nggak bisa. Ini pernah yang dia memang itu ya yang memang udah jadwalnya makan itu ya. Jadi pernah gitu suatu saat lagi main ke rumah. Ya terus kebetulan memang gitu. Ini juga roti ini taruh di apa sih nama kandangnya tuh? Di apa namanya itu kontainer lah, ibaratnya kontainer yang gitu yang biasa mungkin orang jualan donat. Nah, itu jualan kue. Gimana isinya?
Ini isinya ular anjir. Aku pakai buat kandangnya ular-ular. Iya, mestinya biasanya kan donat gitu kan. Ini enggak ya sih. Sama-sama bulat anjing. Jadi apa sih istilahnya apa? Ball python kan ya? Python ya. Ball Itu python. ular, jadi jenis ular yang aku pelihara. Jadi yang kebilang ular-ular yang aman buat dipelihara karena apa? Segalak-galaknya ular itu kalau matok nggak akan ngeluarin racunnya atau Iya. toksiknya gitu. Jadi tidak berbisa. Tidak berbisa, dia tidak berbisa. Tapi kalau misalkan kegigit ya lumayan juga sih. Iya, Soalnya giginya gitu semua. ya, yang namanya ular ya tetap ular gitu loh Iya makanya. sih. Jadi Tapi kalau kegigit lumayan berdarah juga. iya, dulu tuh masih pas masih jadi pas masih kecil ya, masih anak-anak gitu loh. Dikasih ular lagi enak. Nah, assalamualaikum ininya, wah ular anjir nongkrong di luar aja. Jadinya keluar yuk. Ya, soalnya memang gitu ya. Ini maksudnya anakan tikus maksudnya agak gede loh ya. Ini anakan tikus gitu. Pas masih kecil kan. Itu tetap masuk yo Allah. Jadi ngebukanya gini banget. Iya. Gini banget. Itu bener-bener ini ya 190 derajat ini 180 derajat. Itu kalau di yang sana yang di Sulawesi itu banyak makan orang. Iya, yang terakhir juga tahu nggak sih yang ada ya yang katanya tuh orang yang lagi di mana ya aku lupa itu tuh. Kayaknya Lagi bertani ya, lagi bertani maksudnya udah ini ya wanita kan ya udah lanjut usia. Paruh baya lah. Iya, Udah lanjut usia. Iya udah lansia gitu. Ya ampun ditelan. Ditelan ya Allah sama piton. Tapi pres itu biasanya kalau apa sih? Biasanya itu ular teh kayaknya udah nunggu di situ udah lama. Iya nggak, tapi aku tuh masih ini deh ya karena ini aku tuh masih karena maksudnya apa ya setiap kita ngelihat berita yang orang dimakan ular kita kan taunya kan ya tahu-tahu udah di dalam perutnya. Aku tuh yang masih jadi pikiran tuh gini ya. Gimana caranya ini ular tuh nangkap orang itu terus dimakan hidup, maksudnya tuh gini ya, maksudnya ini analogi orang awam maksudnya gitu lah. Ya maksudnya segede-gedenya ular emang enggak, maksudnya kan kita kan bisa lari enggak sih ya meskipun digigit tuh maksudnya tuh gitu. Aku nggak paham deh maksudnya tuh soalnya yang pas dilihat tuh kepala dulu apa kaki dulu ya aku lupa posisinya, kalau nggak salah tuh kepala dulu. Nah itu aku nggak maksudnya nggak paham tuh soalnya nih jadi ini mulut terus ini tuh kepala, jadi yang dimakan tuh kepala. Yang dimakan kepalanya duluan yang masuk. Jadi gini Pras, kayaknya sih kalau lilitan itu ya ini ya kalau misalkan apa nama itu opiniku itu berjalan kayak gini. Misalkan seseorang itu tuh dia lagi bertani di mana dia melewati tempat sarangnya istirahatnya ya, atau enggak tempat berdiamnya si ular itu. Jadi ular itu biasanya kalau ular yang udah gede kayak gitu biasanya dia lebih senangnya itu nunggu mangsanya datang. Jadi untung-untungan banget. Jadi kayak kita berdoa kapan dikasih rezekinya kita nggak tahu kan. Seperti halnya ular. Jadi ular segede gitu tuh gini Pras, dia itu mampu buat berdiam agak lama. Kalau misalkan benar-benar waktu mungkin menurut dia ini kelamaan tapi nggak ada terus mangsanya, dia geser dikit. Dia geser dikit ke tempat yang mungkin dirasanya ini sering dilewati oleh manusia ataupun hewan-hewan lain. Kucing ya. Betul. Kucing dulu juga pernah dulu. Jadi aku tuh selain pelihara reptil pernah pelihara kucing, tapi nggak di sini. Kalau di sini orang tua nggak suka karena apa? Pupnya sembarangan mungkin ya, terus bulu-bulunya. Jadi akhirnya orang tua nggak ngizinin gitu, walaupun dulu sering tuh nyuruh masuk kucing. Sampai yang terakhir dulu ada tuh, terakhir itu kayaknya gen alpha di sekitaran sini, kucingnya itu gede lah gitu. Jadi bagus gitu ya. Ya jadi apa ya, dari ukuran tuh mungkin disandingin atau diperbandingin sama kucing-kucingnya ada di sini, kucing-kucing kampung lah gitu. Itu badannya kayak kucing BSH. Oh, ini British short hair. Gitu. Soalnya kan ini lebar. Iya sih. Kepalanya lebar, terus si ekornya tuh bukan, jadi nggak kayak Persia.
kucing apa kayak kucing kampung umumnya, tapi gede gitu, Iya. gede. Jadi gedenya tuh bukan gede karena bulu doang. Ya Jadi memang bener-bener gede badannya gitu, dari gede. badannya memang gede gitu. Kayaknya termasuk tulang besar sih kayaknya kalau yang aku lihat. Tapi apa? Aku sempat nanya nih ke teman di mana di samping rumah buka pet shop. Aku sempat belanja makanan kucing ke sana karena aku sering ngasih makan kucing ini kan. Dia sering ke pagi-pagi subuh-subuh. Tiba-tiba di depan pintu gini ada. Ekspresinya tuh kayak yang melas pengen whiskas gitu loh. Itu misalkan diadukan jempitan kumaha. Ya nggak maksudnya tuh. Ya kenapa? Nih, jadi abis kayak gitu nih ya, aku nanya-nanya nih sama teman yang jaga pet shop, nanya, Hong, namanya si Ahong, ya apa nama itu, aku panggilnya si Ahong lah gitu. Hong, tahu nggak kucing yang sering ada di sini yang kayak BSH? Oh tahu, yang mujair ya kata dia. Ya emang bener, jadi badannya itu bulunya mirip-mirip ikan mujair gitu. Ya itu bener. Nah itu tuh katanya sih itu ada turunan British Shorthair katanya. Anakan gitu ya. Jadi campuran gitu. Kata dia gini, itu kucing susah dipegangnya. Tapi emang iya bener. Susah gimana? Susah gini, Pras. Galaknya kah? Galak banget. Namanya gen alpha. Kayak preman. Tapi kalau ketemu betinanya, dia nggak mau dia direbut makanannya diem aja gitu. Betina. Gitu, makanya waktu waktu itu tuh aku sengaja aja kasih jam-jam tertentu dia suka datang ke depan. Sampai akhirnya ibu suka ngelihat kucing mungkin beda gitu ya. Tapi dia juga akhirnya jadi ibu juga kadang suka ngasih makan kalau aku lagi nggak ada, tapi cuma sebatas di depan pintu lah gitu. Iya kan, makanya itu kan ini ada hewan lain gitu Chris ya. Nih ada kucing, ayah kenari gitunya, ayah cupang ya. Tapi pernah cupang, pernah. Ini cupang kan ada juga. Ya, kenari pernah waktu itu sama bapak. Join kayak Pak, ini dong ternakin. Iya kan uangnya. Dulu sampai apa namanya itu? Ibaratnya itu ngebati lah gitu. Jadi ada hasilnya gitu dari ternak kenari itu. Iya makanya kan, ya ada uangnya juga gitu kan ya. Ya kenapa harus ular sih gitu loh, maksudnya tuh. Ya memang bisa kalian mainin, ya memang bisa dimainin ya, tapi maksudnya kan ya sejinak-jinaknya ular gitu teman-teman ya, maksudnya ya macok mah macok gitu loh maksudnya tuh. Apa sih? Tapi ada yang lebih ini juga, lebih awkward lah ibaratnya daripada ular. Apa? Dulu pelihara tarantula. Makin kesini mulai makin aneh. Ya sekalian komodo gitu Chris. Dan komodo kan reptil tuh. Ya maksudnya, ya Allah. Tapi ada teman itu lebih parah loh. Pelihara buaya. Bukan buaya darat. Buaya asli. Buaya asli itu dikolamin. Ya awalnya mungkin di akuarium kecil. Habis gede, dia bikin kayak kolam balong lah. Ya empang gitu. Bikin empang di dalam rumahnya. Ya Allah. Sisi lain, iya. Kemarin waktu sebelum kamu punya kerjaan yang sekarang tuh pernah namanya itu farming gitu tuh. Oh iya. Itu hobi atau apa ya? Oh iya, jadi di sisi lain juga itu hobi sih ya kalau kita sebut hobi. Ya, sebenarnya kalau untuk yang hal ini tuh ya mungkin kebanyakan orang suka juga deh. Jadi maksudnya itu bukan ya sekadar hobi gitu loh. Ya kayak ngegame itu tuh kayaknya sih udah bukan dari sebagian hobi lagi ya, memang udah kebutuhan. Ya maksudnya kayak kamu kan yang aku kenal tuh bukan gamers tapi kan main game kan. Nah kayak gitu deh. Jadi itu tuh. Kalau yang kemarin jadi sebelum aku kerja yang kayak yang sekarang ini tuh sebelumnya ya dulu tuh pernah sama temen kita juga sama. Ada yang namanya lebih sebenarnya tuh berawal dari trading sih. Trading kayak gitu lah. Tapi trading yang bukan kayak Doni Salmanan gitu. Bukan dong. Itu penipuan dong. Yang akhirnya scam. Iya itu. Asetnya disita semua. Istrinya ya takutnya istrinya disita juga. Enggak ya?
Enggak kan? Kayaknya enggak. Aku nggak sampai situ sih. Ya takutnya kan, Beritanya nggak sampai situ. ya takutnya kan istrinya disita juga gitu. Anjing. Emangnya istri beli apa? Ya, ini kan gitu kan. Ya, ini apa-apa semuanya yang semoga ya istiqomah lah ya. Iyalah, semoga kembali lagi ke jalan yang benar. Iya, ini misalnya gitu. Ini maksudnya aku kebayangnya itu, cowok. Beli apapun semua, beli pakaian, beli ininya, pakai duitnya si DS itu kan. Beli kerudungnya, beli ininya lo ya Allah, beli sajadahnya, pakai duit gitu. Itu gimana ya hukumnya? Berkahnya gimana ya? Iya, apakah berkah gitu loh sih? Enggak ya. Ya, itu mah urusan mereka dengan Tuhannya lah. Iya, soalnya lagi hancur sekarang.